Kalau engkau mau menjadi raja yang kaya raya seperti kakekmu Sulaiman, Allah menyiapkan semuanya. Maka semua tambang minyak, kubangan zam-zam yang masih berumur sekitar 300 miliar tahun lagi dan tidak akan kering, itu ditaruh di situ untuk Muhammad supaya dia kaya raya. Tapi Muhammad menjawab, "La ya Allah, biarkan aku, kalau aku diperkenankan, aku memilih menjadi abdan nabi ya. Biarlah aku menjadi nabi yang jelata, nabi yang papa, nabi yang miskin, sebagaimana umatku yang umumnya juga miskin. Biarlah aku berpakaian sebagaimana umatku yang paling miskin berpakaian. Biarlah aku makan sekadar sama dengan orang-orang yang paling miskin dari umatku." Kan gitu, bener nggak itu? Jadi miskin itu baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad. Oke, yang pertanyaan sampean yang baju hijau tadi. Afwan Ustazi, soal al-asani. Soal asani Hanifan. Yang apa yang mah? Allahumma ahyini miskinan. Oh, miskin. Oke, gini. Kenapa Rasulullah ya? Jadi gini loh Mas. Ini jawaban pribadi ya. Saya itu, andaikan saya kaya, saya akan hidup secara miskin. Saya. Dan sampai hari ini saya hidup secara miskin. Saya tidak tahu saya kaya apa tidak. Tapi saya hidup secara miskin. Makan saya cuman seperti itu. Tempat tidur saya seperti itu. Saya masih cuci sendiri. Saya masih korah-korah di dapur. Saya tidak punya pembantu. Saya nyetir sendiri. Itu ya Mas ya. Kecuali jarak jauh mereka tidak tega sama saya. Jadi saya hidup secara miskin. Itu satu ya. Andaikan saya kaya, tidak akan saya pakai kekayaan untuk menghidupi saya. Karena saya pribadi memilih untuk hidup secara miskin. Biasa saja. Sampai hari ini. Ya Mas ya. Dan saya tidak pernah meningkat loh budaya saya, kita sing ngono iku. Ya tempe wis kuakui lah. Gitu ya. Dan saya masih hidup seperti di pesantren dulu kok sampai hari ini. Tidur di kasur tuh malah nggak enak. Saya tuh enggak. Saya bisa kok tidur di kursi bangku sekolah tuh ngene iki wis. Sampai pagi enggak ada masalah saya. Saya tidur dalam posisi apapun tidak ada masalah karena tidur bagi saya adalah peningkatan kekuatan sel-sel saya. Semakin saya tidur enak, semakin lemah sel saya. Semakin saya tidur tersiksa, semakin memberontak sel saya sehingga menjadi lebih tangguh. Ngono dia aku. Kalau nggak percaya nanti malam kamu tidurnya gini. Sampai pagi. Loh, iya. Jadi saya nomor 2 Mas. Saya itu berpendapat miskin itu baik. Yang tidak boleh itu fakir. Kalau fakir harus ditolong. Tapi kalau miskin itu baik. Saya loh Mas. Kaya itu bahaya. Kadal fakru ayyakuna kufron. Al fakru di situ tidak harus kemiskinan harta. Orang yang mempertahankan kekayaan berarti dia jiwanya miskin. Orang yang masih mencari kekayaan berarti dia bukan orang kaya. Kalau orang kaya dia tidak mencari kekayaan. Orang yang mencari kekayaan pasti orang miskin, kan begitu. Sama dengan Anda hidup di dunia kok menumpuk dunia, goblok. Oh sudah di dunia kok mencari dunia. Kalau di dunia itu mencari akhirat. Gimana sih Anda ini? Wes dek kali kok, ini kali ini. Loh sekali kok. Terus kamu bikin drama mencari Tuhan. Terus Tuhan datang. Lu sikit biar dek kene aku. Dari dulu di sini kamu ndak lihat. Sampai ada ngomong wali tadi ya. Ada seorang waliullah di daerah di tempat saya di Mojo Agung. Dia tidur telentang di tengah jalan raya. Jalan lintas Jakarta Surabaya. Telentang. Terus dia nangis. Wow, kayak bayi. Dia sudah tua waktu itu, sudah 70-an. Terus dia tidur kayak bayi terus nangis kayak bayi. Polisi kan jalan macet, polisi datang.
Mbah, enten napa sampean iku temriki niki? Anu apa sampean kok nangis nih gitu bahasa Jawa Timur ya. Kan macet ini. Tapi tidak ada yang berani sama Mbah ini. Jadi dia kayak bayi itu loh, kayal-kayal itu loh ya. Terus ditanya beberapa kali baru dia menjawab. Wancane matane pijek kabeh. Ket mang Kanjeng Nabi rene gak ono sing nyopo. Dodolan tok ae raine arek-arek iki. Golek bathik tok. Kanjeng Nabi iki ket mang keliling delok-delok kon gak ono sing nyopo situ-situ oh. Gak ono sing selawat situ-situ oh. Wah, aku seneng banget adegan ini. Seneng banget aku. Gitu kan. Terus polisi ini, gila mboten ketok Mbah. Sampeyan saged delok mriki mboten ketok. Lah ancene raimu ku ndelok dhuwit tok ae pintere. Mulane gak iso ketok Kanjeng Nabi. Ngono kek. Itu kejadian bener-bener. Ya apa kate ketok Kanjeng Nabi wong merak matamu iku mek dilatih nek gak ndelok dhuwit, ndelok arek wedok ayu, ndelok susu, ndelok mesti ae Kanjeng Nabi gak ketok. Oh, dioreng-oreng polisi ini. Ya wes nek ngono, terus dia kayal-kayal, wah, akhirnya aspalnya itu pecah-pecah karena si Mbak itu kayal-kayal. Jadi kalau dia itu marah anjlok itu yang hancur bukan kakinya tapi aspalnya. Makanya jangan bikin saya marah. Aspal tak rusak kabeh pegalongannya. Gitu. Tapi sikilku dhewe sing bundas rek. Itu ya Mas ya. Apa namanya? Ya, mungkin bisa menjawab sedikit soal wali tadi ya. Tapi kan wali itu ya wali ya enggak pakai aturan Mas. Apa sebabnya wali di sana di sini gini sana kok gini ya enggak ada aturan sak karep-karepe. Wong dia majdzub kok. Loh, dia cuman mediumnya Allah kok. Yang orang saya ceritakan kalau ke masjid itu nguyuh ngatar, wah di masjid. Ini beneran. Ntar kalau selawatan bareng dia terbangnya, leren, terbangan kok taek, gitu kan. Terbangi. Terus dia ngomong, wah, ini ribuan orang kan pakai sekian petromak gitu. Ya, wah, mati pet lampunya kabeh. Karena dia pukul satu kali pat, terus dia kapok kan yo gitu. Coba wali ngono iku coba. Kok nek kepengin dadi wali gendeng ngono iku. Wali kok ditakokno. Wong wali itu ana wong nagih utang lesu. Jangan main-main kalau sama Tuhan. Kalau kalian nagih utang Tuhan kan ini. Ada seorang wali dibikinin masjid oleh pemuda di kampung. Terus dia sholat di situ tiap hari, dia mimpin. Ternyata ada Cina-Cina datang dari kota, ternyata masjidnya masih banyak utang. Tegelnya masih utang, gendengnya masih utang, kayaknya ditagih dia sama Cina-Cina loh. Imam, ini belum bayar, ininya belum bayar. Lah izin deh. Lagi jebol arah-arah utang ya masjid. Terus dia karena malu sama pedagang-pedagang, udah tunggu sebentar, jangan main-main kau sama Allah, jangan nagih-nagih kau sama Allah, dibayar kamu nanti, ngono gitu. Allah kok ditagih, pasti dibayar kamu, tapi jangan nagih-nagih kamu. Terus dia masuk masjid, dia berdoa, ya Allah, ini rumahmu masih punya hutang ya Allah. Apa engkau tidak malu ya Allah? Engkau yang maha kaya, masa rumahmu punya hutang? Aku yang hanya penjaga saja malu, masa engkau tidak malu? Bayar hutangmu ya Allah, bayar. Wani kowe ndonga kaya ngono. Wani kowe. Kowe ning wali sing wani ngono kowe. Dia belum selesai berdoa, ada mobil datang, weng. Terus dia hentikan doanya, dia keluar, orang yang di mobil yang baru dari turun. Imam, bagaimana bikin masjid tidak bilang-bilang kita? Kita kan juga pengen menyumbang, kita juga pengen berkah, kita juga pengen jariah. Masa tidak minta kita? Kita kan juga pengen. Jadi ada orang lain yang tidak dimintai sumbangan, marah. Terus si imam, si wali bilang, ya sudah tuh bayar Cina-Cina itu, bayar Cina-Cina. Lu asik dah Mas? Ngono kuwi.
Makanya Anda sama dunia itu jangan terlalu mentoyong gitu. Sudahlah, asiklah sama Allah. Semua syariat itu dasarnya asal usulnya adalah cintamu kepada Allah dan cinta Allah kepadamu. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, kan begitu. Jadi semua ini asal usulnya Allah mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kalau memang mereka mencintai aku, cinta loh mas, bukan ketaatan, bukan komitmen, cinta. Kalau mereka memang mencintai aku, ikutlah Muhammad, kan begitu. Jadi kita ini ikut Muhammad karena cinta kepada Allah. Jadi cinta mas. Sudahlah, saya temanmu tadi, yang penting cinta kepada Allah. Gitu loh mas ya. Oke. Pertanyaan Anda tadi apa? Daftari. Islame nyongke Islam golek slamet ngono diterima karo Kangjeng Nabi napa mboten? Gur golek slamet wae wis pokok men ngono. Satu-satunya yang diterima oleh Allah itu adalah Rasulullah, yang pasti diterima oleh itu Muhammad dan yang disebut Muhammad. Misalnya Abu Bakar, Umar. Lah gue salah urip saiki. Mbok gue biyen nang Mekah. Njur melu-melu nimbake pemijeti kan sikile Kanjeng Nabi ben gue dijamin swargane. Kan beberapa sahabat dijamin surganya oleh Rasulullah. Jadi itu yang pasti. Selain itu, biar Imam Syafi'i, biar Buya Hamka, biar Ketua MUI, biar Imam Khomeini, biar siapa saja posisinya sama dengan kamu, belum tentu diterima. Ayo piye. Dan tidak penting itu. Bingung Diterima apa ora trima ora penting. Seto. Gitu. Ojo dadi Nabi Musa lho kowe. Tenang sih. Tenang sih. Nek aku bocorke kapal didelok sik kok bocorke kapal, aja takon sik. Ngono. Nek aku nguntir gulune cah cilik meneng sik piye ya? Ngono. Aja langsung takon. Kowe engko ayo takon pisal meneh aku ngene. Hadza firaqun baini wa bain. Inilah saat perpisahan aku dengan engkau. Meneng ya. Dan itu tidak penting, menurut toh? Dipotong misalnya ke YouTube. Wah, menurut MH ridho Allah tidak penting. Oh, no. Ayo kono, lebokno kono. Karepmu kono, ayo. Nek cangkemmu pedot aja sambat aku. Ngene lho Mas. Kamu itu tidak usah sibuk mencari ridho Allah, meminta ridho Allah. Kamunya yang harus terus-menerus ridho sama Allah. Rodiyatan, bukan mardiyatan, rodiyah. Kamu yang harus memastikan setiap saat ridho kepada apapun saja yang Allah tentukan untukku. Kamu ridho, efeknya pasti diridhoi. Masa ya Allah ridhoilah aku, ridho jaluk tok kon dhewe gak ridho. Kan begitu? Bener nggak logikanya? Ayo takon meneh. Bener nggak? Jadi jangan sibuk memohon ridho Allah. Habiskan waktumu untuk meridhoinya. Sudah pasti kalau engkau ridho Allah, meridhoimu kan begitu. Jadi kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Loh, radiyatan sik baru. Lah kamu itu sibuk mardiyah. Lo mardiyah wis rabi ket pian kok. Jadi kamu tempuh radiyatan dulu. Kamu akan mendapat efek mardiyah gitu. Jelas ya sekarang? Ayo Bi, ayo. Oke, udah habis pertanyaannya. Oh miskin tadi tak tambahin. Kamu tahu nggak Rasulullah ditawari melalui Jibril. Jibril bilang sama Muhammad, kalau dia mau jadi raja yang kaya raya seperti kakeknya Sulaiman alaihissalam, untuk menjadi mulkan Nabi ya, raja yang kaya raya, maka wahai Jibril siapkan semua infrastrukturnya. Kemudian Jibril membuat gunung emas di antara Madinah dan Mekah, dan sampai sekarang masih ada di pagar itu.
Itu stok terakhir Arab Saudi yang akan bangkrut sebelum 3 tahun yang akan datang. Ya, itu Jibril yang bikin untuk Muhammad, untuk menawarkan kepada Muhammad, kalau engkau mau menjadi raja yang kaya raya seperti kakekmu Sulaiman, Allah menyiapkan semuanya. Maka semua tambang minyak, kubangan Zam-Zam yang masih berumur sekitar 300 miliar tahun lagi dan tidak akan kering, itu ditaruh di situ untuk Muhammad supaya dia kaya raya. Tapi Muhammad menjawab, la ya Allah, biarkan aku, kalau aku diperkenankan, aku memilih menjadi abdan nabi ya. Biarlah aku menjadi nabi yang jelata, nabi yang papa, nabi yang miskin, sebagaimana umatku yang umumnya juga miskin. Biarlah aku berpakaian sebagaimana umatku yang paling miskin berpakaian. Biarlah aku makan sekadar sama dengan orang-orang yang paling miskin dari umatku. Kan gitu. Bener nggak itu? Jadi miskin itu baik. Pendapat saya, miskin itu baik. Sama dengan lapar itu baik. Lapar itu paling baik. Jangan sampai kenyang. Saya itu hampir tiap hari saya membiarkan diri saya lapar. Nanti kalau sudah mulai ini sudah akan menuju titik mulai akan tidak sehat, saya makan dikit. Prinsipnya ganjil toh. Kalau saya misalnya mau makan 1 piring dengan lauk apa, saya coba risoles siji apa tempe loro, terus aku ngombe sing akeh. Kalau sudah cukup untuk menjaga kesehatanku, aku tidak makan yang lainnya. Gitu loh Mas. Saya tiap hari menjaga seperti itu. Jadi saya sangat sedikit makan, saya sangat sedikit tidur. Gitu loh Mas. Itu namanya hidup secara miskin tadi itu. Saya tidak pernah melampiaskan apa-apa. Untuk apa aku melampiaskan? Aku sudah punya istri Novia. Apa yang akan aku lampiaskan lagi? Dunia sudah tidak menarik bagiku. Lelah enak teman nek duluran nih Mas ya. Gitu oke. Terakhir ya, oke. Sekarang waktu tinggal sedikit. Bapak saya mau tanya, ini langsung kita akhiri atau kita kasih tenggang sedikit untuk sholawatan? Oke, aku jaluk nada nih. Tapi aku dewangi karena saya teriak-teriak agak kurang kontrol saking cintanya aku kepadamu semua. Oke, bareng-bareng dulu. Al-Fatihah.